Lama-lama, aduh, gimana nih? Bismillah. Dok, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Iya, oke. sinyal susah sih memang. Susah. Nggak Oke, apa-apa. lanjut Kita lagi, lanjut Dok. lagi. Ya, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Jadi tadi kita udah sampai kalau ternyata kondisi pandemi ini bikin semuanya berubah ya. Yes, betul. Termasuk aktivitas setiap hari, terus termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya bikin kulit kita juga ngalamin perubahan gitu, ngalamin Ya, problem. Terus tadi, oh ya aku tadi lupa nyebutin juga ya kalau sekarang ini kan tiap orang tuh hampir selalu pakai masker ya, apalagi kalau mereka harus keluar rumah. Terus iya. sekarang tuh ada istilah yang namanya masne gitu. Ya istilah masne tuh akne yang timbulnya karena masker itu Karena masker. gitu. Oke. Nah, eh, sekarang gimana nih sarannya supaya kulit tetap terjaga ya? Wah, ini suaranya. Sebentar ya, Dok. Sinyal. Halo, Dok. Dok, ini kedengeran suaranya nggak? Ini bentar lagi saya musuhan ya, Kedengar, Ma. kedengeran, Kedengeran. kedengeran. Oke, Nah, oke. oke, ya ya, oke, Cher. Oke. Oke, sekarang kita omongin apa yang mesti kita lakukan ya menghadapi perubahan tadi ya. Yang pertama, Iya. aku sebagai dokter spesialis kulit nyaranin untuk kita atur kegiatan tuh setiap hari, aktivitas setiap hari dengan pola yang normal gitu. Misalnya kayak kalau memang Oke. malam ya misalkan jangan istirahat, ya kan, jangan tidur terlalu lama. Di siang hari kita jangan tidur terlalu lama, di malam hari juga jangan terjaga terlalu lama gitu ya, karena Maksimal jam berapa, Dok, yang dokter sarankan untuk terakhir tidur? sebenarnya sih nggak ada patokan jam berapa ya, cuman kita tahu ya kalau manusia dewasa itu kan butuh waktu 7 sampai 8 jam untuk istirahat, ya kan? Ini tuh ada kaitannya juga sih sama irama sirkadian atau jam biologis yang tadi udah aku sempat bahas ya. Kalau kita di malam hari punya yang namanya jam biologis tertentu. Gitu di mana di malam hari itu kayak produksi kolagen tuh lagi tinggi-tingginya. Terus regenerasi kulit di membran basalis di kulit kita itu juga lagi aknya gitu. Jadi kalau misalnya di malam hari kita yang mestinya istirahat terus jadi enggak, nah itu kan jadi terganggu, akibatnya besok pagi juga kulit kita jadi besar. Ya. Oke, terus walaupun kita di rumah aja nih, kalau bisa sih olahraga, ya, ya tentunya jaga sih supaya intensitas olahraganya juga jangan terlalu berat. Ya artinya penting konsistensi, gitu. Ya. Kedengeran, aku Kedengeran kedengeran nggak kok, Dok. suaraku, Cer? Kedengeran, Oke, kedengeran, Dok. oke. Ya. Nah, nah, nah.
Oke. Terus aku coba lihat kalau kenapa sih walaupun kita Ya, di rumah lanjut. aja tapi baiknya kita tetap olahraga karena kalau kita olahraga secara teratur, ada yang bilang kalau itu tuh bisa bantu badan kita untuk rilis hormon hormon happy beta endorfin Iya, ya. iya. Nah, beta endorfin ini itu dia kalau berdasarkan penelitian itu dia bisa bantu regenerasi kulit jadi lebih bagus gitu loh. Jadi dia meningkatkan turnover dari epidermis kayak gitu. Dok, suaranya hilang tapi gambarnya ada. Halo, Dok. Hai, coba pindah deh. Halo, Dok. Oke, Ah, kedengeran sih, Dok, sekarang. aku coba pindah ya, Cher. Iya, makasih, Dok. Coba tes. Oke, kedengeran ya? Kedengeran. Iya, jadi kedengeran. Sorry, tadi gangguan nggak ngerti kenapa. Lebih baik ya? Nggak apa-apa, Dok. Baik, nggak? Aku, kedengeran nggak? Kedengeran. Ini aku coba Kedengeran ya? mendekatkan diri sama si wifi-nya juga, jadi moga-moga ini lebih baik juga meskipun lightingnya amburadul di sini. Ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ya, Bang. Oke. Bunda, ini dulu. Jangan main dulu. Jangan main. Oke. Lanjut, Dok. Boleh? Oke, tadi kita bahas soal olahraga ya. Kita bahas Ya. soal olahraga. Iya. Terus sekarang mau bahas soal do's and don'ts-nya. Oh iya, betul, Dok. Gimana kita bisa? Do's and don'ts memilih produk skincare ya, Dok ya? Aku akan coba. Jadi sebenarnya sih kadang kita bingung gitu ya dalam memilih produk skincare. Stop dulu. Oke. Ini lagi, anak lagi main game. Coba, bentar dulu. Oke. Do's and don'ts-nya. Do's and don'ts-nya dalam memilih produk skincare. Ya, jadi yang pertama, sebaiknya kita penuhi dulu tuh basic needs dari kulit kita, dari perawatan kulit kita. Jadi sebenarnya kalau kita milih produk skincare itu nggak usah bingung-bingung, harus bisa memenuhi 3 basic needs ini. Gitu. Yang pertama, dia mesti punya fungsi membersihkan. Oke. Ya. Terus yang kedua, mesti punya fungsi melembabkan. Artinya harus pakai moisturizer dong. Ya. Terus yang ketiga, mesti punya fungsi proteksi. Artinya fungsi proteksi itu ya kita mesti pakai sunscreen. Gitu. Ya kan? Bener nggak? Betul, meski di rumah aja berarti harus pakai sunscreen juga ya, Dok ya? Mesti banget pakai sunscreen. Karena pokoknya selama kita tinggal di rumah yang ada jendelanya, maka kita tuh masih tetap terpapar sama ultraviolet A, ya kan? Jadi sunscreen mesti dipakai. Gitu. Nah, setelah 3 fungsi tadi terpenuhi, ya membersihkan, kita mesti pakai cleanser, terus melembabkan, terus yang ketiga proteksi. Selanjutnya ada yang menambahkan dengan fungsi eksfoliasi. Gitu. Ya. Fungsi eksfoliasi artinya
ya kita mesti nggak sih eksfoliasi, kalau dokter spesialis kulit di mana nganjurin ya karena kan itu bantu untuk membersihkan sisa-sisa sel kulit mati, terus sebum juga ya. Iya. Jadi dan supaya kulit kita juga tetap kelihatan bersih dan juga glowing gitu. Oke. Nah, Biar mencegah jerawat juga selanjutnya ya dok ya berarti. Dan selanjutnya baru deh kita masuk ke tahap apa yang jadi concern dari masalah kulit kita gitu. Misalnya kita ada concern bekas jerawat ya, atau misalnya ada flek. Nah, gitu. Tapi itu 3 fungsi tadi di atas yang udah aku jelasin itu mesti dapat dulu. Tuh. Wajib ya dok ya, 3 tadi ya, cleansing, pelembab, dan sunscreen. 3 tadi. Ditambahkan eksfoliasi. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya baru deh kita masuk ke apa yang menjadi concern. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita ada bekas jerawat, terus misalnya ada jerawat yang nggak sembuh-sembuh, ya tentunya sih aku saranin baiknya sih tetap berobat ke dokter spesialis kulit dulu. Gitu. Ya. Nah, setelah itu sembuh, baru deh kita cari skincare yang bisa maintain apa yang jadi masalah kulit kita. Gitu. Ya. Kalau dok ngomong-ngomong mengenai tadi dokter bilang kan ke dokter kulit dulu. Kalau di pandemik ini gimana dok? Kalau kita jerawatan, karena banyak banget loh dok yang jerawatan semenjak pandemik ini dengan perubahan-perubahan tadi kan dok. Benar. Gimana nih? Maksudnya kita kan udah dibatasi sekali dan dokter juga praktek juga cukup, bukan cukup, udah dibatasi juga kan dok. Terus kalau kita jerawatan kita apa kabar nih dok gitu? Udah mulai panik semuanya. Iya. Jadi, nah ini pas banget sih. Jadi sebenarnya sih kita tetap bisa sih konsultasi ke dokter spesialis kulit. Sekarang kan dengan kemajuan teknologi kan kita bisa melakukan yang namanya teledermatologi atau telekonsultasi. Ya. Dan jangan khawatir kalau teledermatologi atau telekonsultasi atau jarak jauh itu sekarang udah ada payung hukumnya gitu. Jadi boleh dilakukan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ya kan? Nah, ini pas banget karena besok itu di Dokter Yuda bakal ngomongin banyak soal ini. Oh iya, sama dokter Yuda ya besok ya. Oke. Ya, jadi udah ada jalan keluar lah dok ya, untuk penasaran ini dan keluhan ini dengan teledermatologi ya berarti ya. Iya, jadi kondisi yang kayak gimana sih yang boleh kita boleh konsultasi jarak jauh ke dokter spesialis kulit, kondisi yang kayak gimana yang kita nggak bisa gitu konsultasi jarak jauh, ya itu besok akan dibahas. Oke, wah ini seru nih besok nih lanjutannya dari yang hari ini ya dok ya. Oh ya dok, tadi dokter kan bilang udah cleansing, pelembab, sunscreen, terus plus eksfoliasi lalu ke masalah kulit. Itu kan berarti do-nya. Kalau don't-nya tuh apa ya dok ya? Iya, don't-nya ini banyak juga nih daftarnya. Nah, don't-nya yang pertama nih, don'ts dalam memilih skincare. Yang pertama, yang pastinya pilih skincare sudah terdaftar di BPOM, ya. Jangan coba-coba. Jangan yang tanda kutip itu ya dok, yang sedang marak kemarin-kemarin. Benar, jadi selalu pilih itu dulu, harus ada. Jadi sebenarnya kosmetik itu terbagi 2, ya. Ada yang bisa dibeli bebas atau OTC, ada yang bisa dipakai hanya dengan resep dokter gitu karena dia mengandung obat. Ya, jadi jangan salah. Kalau yang bisa dibeli bebas itu yang dia harus ada labelnya jelas, ada terregistrasi di BPOM, itu udah pasti. Itu yang lebih aman. Gitu ya. Terus don'ts yang lain adalah jangan termakan marketing claim. Nah, itu penting banget sih, Dok. Kan? Iya. Jangan termakan sama marketing claim. Maksudnya gimana? Banyaknya kita lihat label skincare produk, kosmetik yang mencantumkan kayak misalnya dermatologist approve, ya. Atau gitu. Nah, itu tuh kan sebenarnya kan belum ada standar ya untuk itu ya. Klaim-klaim seperti itu gitu. Jadi jangan langsung ada tulisan dermatologist approve nih, aman dong pasti.
gitu. Belum tentu sih, belum tentu, karena di Indonesia sendiri untuk mencantumkan klaim itu tuh belum ada standar gitu loh, ya gitu. Terus don'ts yang lain adalah jangan melakukan eksperimental skincare. Itu banyak loh dok Aku baik korbannya. banget Queen. Iya iya. Apalagi sekarang ya orang tuh nemu tutorial mengobati jerawat gitu misalnya, pakai apa Ya, gitu. yang aneh-aneh ya Atau dok, dari misalnya bahan-bahan dapur yang or aneh-aneh. lain-lain aku sering lihat tuh. Iya, atau misalnya karena sering scrolling terus akhirnya nemu ada skincare yang lucu, beli coba gitu. Jadi hati-hati sih, apalagi kayak sekarang ini jangan sampai bikin masalah baru buat kulit kita gitu Ya, loh. Ntar kalau terjadi iritasi, terjadi alergi, terpaksa deh mesti konsul ke dokter kulit ya kan, iya. kayak gitu. Terus yang lain juga misalnya sekarang banyak ya skincare yang mengklaim juga kayak natural, alamiah, kayak gitu-gitu. Iya, Bener nggak? Ya kan? itu sekarang lagi Aku sih marak dan bisa dicari orang ya dok ya, yang paling itu cari orang alami ya. gitu. Orang-orang kan sering cari. Iya. Sebenarnya untuk bisa mencantumkan ini adalah natural, ini herbalnya itu harusnya sih ada standar gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar nyantumin. Iya, Nah, karena aku di sini mau negasin juga kalau uh, natural itu belum tentu aman loh, gitu. iya. Kayak natural belum tentu aman. Oke. Bahkan Belum kadang tentu ada cocok juga juga yang sama masalahnya ya dok ya. ya, iya kadang-kadang sering kali natural itu mereka mengandung bahan yang misalnya pure pure oil apa itu tuh sebenarnya sebenarnya sanitizer gitu. Jadi kadang kalau dipakai nih kulit kita terus dia jadi malah jadi iritasi terus alergi Iya. dan sebagainya. Itu penting banget sih dok, itu betul-betul penting sekali karena sering orang tuh sekarang nyari, oh ini loh, ini tuh nggak ada ininya, nggak ada kimianya, ini natural, ini all organic, tapi kan itu kan belum tentu suitable untuk kulit kita semua ya dok ya. Benar, benar. Iya, jadi ya gitu kita mesti hati-hati sih. Terus yang lain juga misalnya apa namanya, kita jangan ini apa namanya, sering ya kita baca di mungkin lihat iklan di sosial media gitu ya, dan ini nggak boleh banget sih, kayak jual krim dokter siapa, jual krim dokter Oh, siapa, sering dok, dokter itu bahkan dijual tahu online. gitu, Iya, iya, jual iya. online, dan dokter itu bahkan kayak misalnya nggak tahu tuh namanya dipakai gitu, itu sering banget terjadi dan itu bahaya banget gitu. Atau Mungkin racikan dokter tapi nggak dijelasin apa, itu juga ada loh dok, pernah pernah aku pernah nemu iya iya juga iya, dijual benar-benar bebas. yang kayak gitu. Oh. Serem banget kan. Iya, Nah aduh kalau ini sih kalau ya oke, kadang-kadang nggak suaraku kayaknya agak putus ya. kedengeran dok. Lanjut boleh dok, Kedengeran. kedengeran kok. Oke oke. Ya, terus sampai mana ya kita? Tadi don'ts Do's udah and banyak don'ts nih. udah. Udah. Do's and don'ts Harus yang BPOM, jangan betul. termakan iklan, dermatologist tested, terus alami herbal, terus tadi resep dokter tanda tanya gitu, racikan dokter tanda tanya. Terus ini dok, mungkin dokter bisa nggak? Tadi kan dokter udah jelasin nih cleansing, pelembab, terus do's and don'ts. Kalau langkah-langkahnya dok, dengan apa namanya rutinitas sehari-hari di rumah gitu dalam perawatan kulit tuh gimana sih step-stepnya? Tadi kebetulan ada yang tanya dok, perlu nggak sih saya ikutin 10 step gitu, misalnya kayak di Korea lagi ngetren 10 step skincare 2015, Iya iya. nggak tahu berapa nih trennya. Itu sebenarnya step yang bener tuh gimana sih? Iya iya iya. Ya itu juga sebenarnya salah satu don'ts juga sih. Ya yang mau aku tambahin di situ. Ya jadi layering skincare produk yang berlapis-lapis itu nggak selalu akan aman buat kulit kita gitu, ya kan? Apalagi kalau dia punya tipe kulit yang oily, terus dia ditumpuk-tumpuk produknya akan bikin risiko sumbatan di pori, akhirnya jadi jerawatan gitu. Ya jadi nggak mesti ya oke, kalau untuk kulit orang Korea mereka cenderung banyak yang lebih kering ya.
Cuma kalau kita kan tinggal di negara yang Iya. uh, Tropis, ya, iya, serba temperatur lembab. tinggi, kebayang dong hari kita pakai 10 step, ditumpuk-tumpuk layering kayak gitu, akan Serum bikin ini itu lebih gitu ya awet. dok ya. Iya, iya. Jadi inget 3 prinsip itu tadi aja. Dia ada manfaat membersihkan apa enggak? Kalau dia manfaat membersihkan nih itu udah cukup gitu. Terus yang kedua dia punya manfaat melembabkan atau enggak gitu. Terus dia harus punya manfaat proteksi. Jadi tiga tujuan itu tuh udah cukup gitu loh. Gitu kita nggak boleh kalau misalnya itu udah terpenuhi baru deh ditambah apa yang jadi kulit gitu. Baru setelah itu ditambah misalnya dia punya bekas jerawat, boleh misalnya dia pakai serum atau krim yang misalnya mengandung niacinamide gitu ya, yang bisa dibeli bebas gitu. Tapi nggak mesti harus 10 step gitu untuk bisa dapat kulit yang glowing. Ya itu harus menyesuaikan juga sama lingkungan tempat kita tinggal. Ya kan? Dok, ini ada sebetulnya pertanyaan masih nanti, tapi ini menarik nih dok. Ada yang tanya, Ya. kita tuh harus pakai serum kapan, moisturizer kapan? Karena mungkin kalau denger 10 step, pusing. Ini dari Benaya Kale yang tanya. Ya, jadi pada prinsipnya sih kita itu menggunakan urutan skincare. Pertama tuh yang paling ringan dulu gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya serum, punya pelembab, ya bentuknya krim, maka kita pakai serum dulu, gitu. Ya, serum dulu baru pelembab. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana nggak mesti kayak gitu, ya. Misalnya kita pengen pakai serum yang misalnya mengandung retinol, ya. Kita tahu ya retinol itu punya manfaat anti aging yang bagus banget. Nah, tapi dia juga punya sedikit iritasi di kulit, ya kan? Iya. Makanya boleh juga kalau ada seorang dokter spesialis kulit di Amerika, namanya Leslie Bowman, dia menyaranin tuh kalau mau pakai retinol tapi nggak pengen terlalu dapat efek iritasinya, maka kita bisa pakai moisturizer dulu. Baru setelah itu misalnya serum yang mengandung retinol. Kayak gitu. Itu lebih baik sih. Kalau menurut beliau seperti itu. Jadi urutannya tergantung apa yang kita pakai, apa ingredients-nya. Gitu. Misalnya tadi kalau ya prinsipnya sih memang selalu yang light dulu, yang ringan dulu ya, baru yang rich moisturizer. Oke, makasih dok. Tadi barusan sudah ada pertanyaan yang dijawab. Oke dok, terus tadi lanjut lagi ya dok ya, rutinitas sehari-hari, terus udah step-stepnya, 10 step Korean itu nggak bisa untuk diaplikasikan untuk semuanya. Terus belum tentu bisa, apalagi mengingat kita kan di iklim tropis ya, jadi beda sama Korea. Terus dok, kalau gini, kan kalau kita sering lihat nih banyak public figure atau influencer yang menjelaskan step-step tersebut. Nah, tapi step wajibnya tetap ya dok, berarti ke cleansing, pelembab, sunscreen itu yang wajib. Lalu ditambah dengan eksfoliasi dan lalu masalah-masalah jika ada gitu ya dok, betul ya? Oke. Benar. Oke, terus tadi kita udah bahas juga, oh ya soal sunscreen ya dok. Tadi kan dokter udah menjelaskan bahwa meskipun di masa pandemi kita di rumah aja, tapi kalau kita masih punya jendela kita harus tetap pakai sunblock juga. Dok, ini pertanyaan sebetulnya dari saya sendiri sih dok. Apa namanya? Kalau menurut dokter, ini mau biar dibagikan ke audiens juga. Kalau ditanya misalnya sunblock yang bagus kayak gimana sih? Itu dokter Ruri gimana dok? Pendapat pribadi dokter Ruri sendiri? Iya, sebenarnya sih topik ini tuh kemarin udah sempat banyak dibahas sama dokter Dian ya di IG Live Adidem sebelumnya, tapi nggak apa-apa, aku akan coba jelasin lagi ya kalau cara memilih sunscreen yang baik. Yang pertama tentunya dia harus memiliki perlindungan terhadap ultraviolet B, ya artinya harus mengandung, tertera di labelnya SPF 15 atau 30. Ya. Oke. Kalau ditanya yang bagusan yang mana SPF 15 atau 30, maka sebenarnya perbedaannya sih tipis banget.
Ya, kalau teorinya bilang kalau SPF 15 itu punya efek proteksi sekitar 93%. Tapi kalau SPF 30, efek proteksinya 97%. Jadi nggak jauh beda kan? Iya, Jadi nggak jauh bukan beda. soal SPF ya, tapi gimana cara kita reapply nanti. Itu banyak dijelasin kemarin sih sama dokter Dian. Terus yang kedua dia harus punya label broad spectrum. Broad Ya, spectrum. artinya dia selain proteksi terhadap ultraviolet B juga terhadap ultraviolet A juga. Gitu. Sebaiknya juga water resistant. Jadi kalau kita keringetan, dia nggak gampang terhapus. Itu. Kalau rekan-rekan pengen tahu lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, bisa lihat sih rekamannya ada di IG-nya ID Derms ya. Apa yang kemarin dokter udah sempat bicarakan, bisa tonton juga di situ. Terus di highlight juga ada tuh. Ada ya, Dokter Dian juga nanti bisa dicek ya teman-teman. Bisa dicek. Dok, kalau soal warna tinted sunblock itu ada maknanya nggak, Dok? Kan tadi kan SPF-nya, terus broad spectrumnya. Warna dan tidak gimana, Dok? Apakah menjadi suatu konsiderasi untuk pemilihan sunblock? Sebenarnya enggak ya. Kalau tinted sunblock itu kan sebenarnya dia lebih kayak bisa sekalian dipakai sebagai untuk nutupin covering kayak foundation gitu kan. Tapi yang penting dari suatu sunscreen itu dia harus tadi dia bisa proteksi ultraviolet B yang tercermin dari SPF dan juga proteksi terhadap ultraviolet gitu. Jadi itu sih yang lebih penting sih. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya. Dok, ini sambil berjalan aja ya Dok, ada yang tanya lagi. Katanya kalau skincare untuk kantong mata hitam, apa ya Dok? Dari Lisa Adelia Lim. Kantung mata hitam tuh ada banyak sih penyebabnya ya. Bisa karena karena adanya gambaran pembuluh darah di situ, ya. Bisa karena aging, ya. Jadi sampai saat ini krim untuk memudarkan kantung mata hitam itu sebetulnya nggak benar-benar efektif ya. Jadi lebih banyak produk di pasaran yang saat ini ditujukan untuk kantung mata itu sebenarnya banyaknya lebih ke pelembab karena banyak yang mengandung sebenarnya hyaluronic acid aja. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya. Lalu kita lanjut lagi ya Dok ya. Dok, kalau di saat pandemik ini kan kita kan udah kangen banget ya Dok sama yang namanya facial. Itu aman nggak sih Dok kalau mau facial di klinik saat ini? Karena kan ya seperti yang dokter sudah jelaskan, perubahan-perubahan itu ya bisa mengakibatkan si pasien mengeluh kok jerawatku tambah banyak gitu. Terus komedoan mungkin ya gitu. Jadi aman nggak sih Dok sebetulnya untuk facial saat ini? Untuk facial di klinik itu sebetulnya sih atau treatment apa? Treatment lah. Ya, oke. Kalau untuk facial yang pasti untuk saat-saat ini nggak terlalu disarankan ya. Gitu. Kalaupun misalnya udah pengen banget facial gitu, pastikan bahwa klinik yang akan didatangi itu dia memenuhi protokol pencegahan penularan benar. Gitu ya. Terus juga kitanya sendiri yang mau facial juga harus dalam keadaan sehat. Itu jangan lagi pilek, jangan lagi batuk, lagi jangan lagi demam. Kayak gitu ya. Terus kalau soal jerawat nih, jerawat itu kalau ngomongin jerawat itu banyak banget ya. Tapi kan orang kan sering yang, Dok, kenapa sih nggak sembuh-sembuh jerawat saya gitu, terus hopeless segala macam. Itu kayak multifaktorial gitu loh. Kita nggak bisa tergantung ya pada satu, nggak bisa hanya tergantung pada treatment aja. Tapi kayak kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita makan, itu sangat berpengaruh terhadap kekambuhan jerawat. Ya, kalau pernah dengar ya, ada kaitannya nggak sih makanan sama jerawat? Itu ada banget kaitannya. Ya. Makanan apa tuh Dok? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya coba dievaluasi lagi apa sih yang dimakan itu. Kalau penelitiannya sih bilang
makanan-makanan yang glycemic indeksnya tinggi, artinya yang tinggi glukosa, terus yang mengandung jenis kayak dairy food kayak susu, produk-produk susu, itu punya banyak kaitannya sama kekambuhan jerawat, gitu. Ya, Yang disukai dibilang kita-kita juga, lah ya dok ya, jadi harus dihindari. Apalagi saat jadi bilang pandemik juga kalau makannya itu semua dok. iya, kalau pandemi kan udahlah segala kayak dimakan gitu kan, udah nggak Sambil jadi aja. nonton drakor enak dok. Dok, Ya, maaf jadi nih kalau ada yang kalau bertanya nih dok. Dok, selamat malam dari Stella Iren. Apakah aman untuk seseorang yang menderita eksim di wajah menggunakan skincare yang mengandung alkohol? mengandung alkohol. Oke. Kalau menderita eksim di wajah, mungkin maksudnya wajahnya jadi gampang merah ya, gampang merah, gampang menggatal dan sebagainya. Itu mungkin dia punya tipe kulit yang sensitif. Jadi alkohol itu punya sifat yang mengiritasi kulit kita, gitu. Jadi ya sebaiknya sih dihindari. Ya. Oke, terima kasih dok. Jadi Tadi udah nanya sampai 2 kali ya. iya. Jadi udah sekarang udah terjawab. Jadi kalau misalnya ngerasa punya tipe kulit yang sensitif, ya mungkin aku bisa kasih saran kalau dalam memilih produk skincare, coba deh lihat labelnya, cari yang memang diformulasikan untuk kulit sensitif, terus ada tulisan tergenik, gitu. Terus apa namanya? Ya, yang kayak gitu. Terus kalau bisa sih baca label juga ya, hindari yang mengandung alkohol, terus hindari juga kandungan yang misalnya seperti AHA, ya, Iya. retinol, kadang-kadang karena kulit sensitif itu gampang banget bikin gatal, bikin merah. Oke, jadi dihindari ya dok. Tadi label-label tadi. Oke, ini ada yang tanya lagi nih dok. Untuk ibu hamil, apa aja kandungan skincare yang tidak dianjurkan? Broad juga nih pertanyaannya. Dari Ibu Dita Budiarta. Kandungan skincare yang tidak dianjurkan, salah satunya yang mengandung retinol atau retinoic acid. Ya, pun belum ada penelitian tentang keamanannya, tapi sebaiknya nggak dipakai, hanya topikal aja. Itu salah satunya sih. Jadi pada ibu hamil ya mesti hati-hati banget sih, apalagi pada trimester awal ya. Terima kasih dok sudah dijawab dari pertanyaan Ibu Dita Budiarta tadi. Oh ya dok, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah ngobrol tentang facial di saat pandemik. Terus sekarang gini dok, kalau seseorang itu kan kita kan sering banget ya mengalami keluhan di kulit apa aja, apa namanya ada aja masalahnya ya. Pasti kan pasien dokter juga banyak nih yang selama pandemi ini mau dibilang di rumah aja, tapi pasti banyak pertanyaan dok, aku boleh nggak datang atau dok aku mesti gimana, aku mesti gimana. Nah sekarang solusinya gimana sih dok untuk pasien-pasien yang pastinya ada keluhan? Apakah dengan teledermatologi aja atau apakah ada skema yang memang sudah dipakai di rumah sakit atau klinik-klinik dok untuk keluhan-keluhan pasien tersebut? Iya, jadi memang walaupun kita sekarang diwajibkan di rumah aja, tapi kan namanya ada sakit kulit itu kan ya pasti ada aja ya. Nah, bidang dermatologi ini kita punya kelebihan gitu loh, punya kan kita itu sangat visual, artinya sering dokter spesialis kulit itu melakukan diagnosis dengan melihat lesi, ya kan? Kita punya banyak keuntungan nih, lesinya bisa difoto dan bisa dikirimkan ke dokternya. Jadi saran aku di masa pandemi ini, apabila kita tidak mengalami kegawat daruratan di bidang dermatologi, maka sebisa mungkin sih kita lakukan telekonsultasi, artinya konsultasi jarak jauh. Dan itu sekarang udah banyak dilakukan, ya. Gitu. Dan kita pengen tahu kan apa aja sih kegawat daruratan di bidang dermatologi. Salah satunya misalnya apabila kita mengalami lepuh
ya lekuh yang luas. Dok, ini agak nge-lag lagi nih. Sorry. Koneksinya terganggu lagi nih, Dok. Sebentar ya. Halo, Dok. Kedengeran nggak suara saya, Dok? Gangguan teknis. Nah, ini udah. Oke, gimana, Dok? Tadi lanjut ya ke gawat daruratan di dermatologi. Jadi kalau selama tidak ada kegawat daruratan di bidang dermatologi, misalnya kita nggak ngalamin kelainan kulit berupa lepuh yang luas, atau kita nggak ngalamin ruam karena obat gitu ya, itu sebaiknya telekonsultasi aja gitu. Jadi nggak dokternya langsung ya. Yang ini, topik ini akan dibajak besok oleh dokter Yuda, harus nonton juga. Yes. Besok di jam yang sama ya, Dok, Jam yang dengan sama. dokter Yuda. Oke. Ini pasti banyak nih yang mau tahu nih soal teledermatologi, karena kan 3 bulan udah mulai menimbulkan keluhan ya, Dok, ya, pandemi ini sama kulit kita. Dok, maaf, tadi ada pertanyaan ini dari DRTGP. Jika tinggal di wilayah iklim dingin, kulit berminyak, pelembab seperti apa yang cocok? Tinggal di iklim dingin dengan kulit berminyak. Oke. Nah, pada kondisi di mana iklim dingin, kayak gitu, lebih kering ya sebenarnya ya, kita bisa pilih kandungan pelembab misalnya yang mengandung lanolin atau gliserin misalnya, ya kayak gitu. Terus upayakan sih kita pilih pelembab yang dia kalau yang ada kan sekarang ada yang bentuknya krim, ada yang lotion, mungkin bisa pilih yang bentuknya lotion, yang nggak terlalu oily gitu. Jadi dari lebih baik yang lotion ya, Dok, ya, kalau untuk kulit berminyak di iklim dingin. Oke, terus ada lagi nih, Dok, satu lagi yang bertanya dari It's Wiwi Mustika. Malam, Dok, untuk pemakaian sunscreen di rumah sebaiknya mengandung SPF berapa? Terus apakah ada perbedaan kadar SPF untuk pemakaian sunscreen di rumah? Oke. Jadi kalau untuk memilih SPF, minimal atau 30 ya. Minimal 15 atau 30. 30. Walaupun sebenarnya kedua SPF tersebut nggak menunjukkan perubahan yang berarti, artinya perbedaannya tipis. Seperti yang tadi udah saya katakan juga, kalau sunscreen dengan SPF 15 itu proteksinya kira-kira 93%. Tapi sedangkan SPF 30 proteksinya sekitar 97%. Jadi nggak terlalu jauh berbeda. Jadi bukan soal SPF-nya sih sebenarnya, tapi lebih kayak apakah dia di-apply itu dalam menggunakan. Kalau nggak reapply percuma juga ya, Dok, ya, proteksi tadi yang cukup tinggi angkanya. Oke.
Ini ada yang bertanya lagi nggak ya dok? Oh ya dok, tadi dokter bahas mengenai kita kan sering pakai masker ya sekarang, dan itu kan bisa bikin lebih jerawatan. Terus ada solusinya nggak sih dok mengenai perubahan habit itu? Tadi kayaknya koneksi aku yang jelek ya pas dokter lagi jelasin. Oke, jadi ya agak susah dihindari ya kalau di masa sekarang kita mesti pakai masker terus, apalagi pada petugas medis ya yang mungkin hampir seharian dia harus pakai masker yang rapat banget N95 kayak gitu. Jadi solusinya sih kalau misalnya muncul jerawat, jangan dibiarin, obatin ya, karena nggak mau ada risiko scar ya, supaya nggak ada risiko hiperpigmentasi, nggak timbul risiko scar karena acne. Mungkin selain itu juga mungkin bisa pilih cleanser yang mengandung misalnya asam salisilat ya, itu bisa bantu. Kan sekarang banyak ya cleanser yang mengandung asam salisilat, kita bisa baca labelnya. Nah itu bisa bantu tuh, itu bisa bantu untuk ngeringin jerawat ya, dan membuka sumbatan akibat jerawat. Jadi itu bisa jadi pilihan gitu. Yang pasti sih kalau ada jerawat jangan dibiarin, ya kadang-kadang Asam salisilat biarin aja deh, nanti juga hilang sendiri. Kalau itu ya. nanti bisa jadi risiko scar. Iya. Oke. Dok, ini terakhir. Ada yang bertanya sebelum kita closing. Selamat malam dokter, izin bertanya. Ini dari JSS Cath. Menurut dokter, slot pemakaian sheet mask, khususnya saat malam hari, sebaiknya tuh di akhir atau dijadikan seperti serum, dilanjutin pakai pelembab? Sheet mask ya? Iya, ini pemakaian masker juga. Kan pasti di rumah kalau lagi nggak ada kerjaan, pasti mau maskeran ya dok. Ini mungkin penting juga nih buat audiens. Biar nggak salah cara pakai masker. Benar. Oke. Sheet mask itu sebenarnya dia kebanyakan punya kandungan yang punya efek shooting effect gitu. Jadi dia calming gitu ya. Terus dan sangat kaya moisturizer. Jadi aku sarankan kalau pengen pakai sheet mask, mungkin bisa pilih malam hari. Ya, malam hari saat kulit udah bersih, terus kita bisa pakai sheet mask karena di malam hari itu kulit kita cenderung kehilangan banyak kelembapan, ya. Karena memang iramanya seperti itu. Jadi kalau mau pakai di malam hari, ya, dan nggak usah dibilas lagi, karena kan setelah dipakai biasanya itu bisa dioleskan sebagai gitu. Oh, jadi ditutup sama apa namanya, kalau dipakai sheet mask ya udah bisa apa namanya, nggak usah berarti bisa harus dicuci nggak sih dok sebetulnya kalau pakai sheet mask itu? Sebenarnya kan dalam lapisan sheet mask dia punya kandungan sebenarnya moisturizer ya, banyaknya ya. Kalau di produk sheet mask itu tuh kalau udah dipakai terus kan biasanya kertasnya dibuang. Kemudian sisanya tuh kita bisa pakai oleskan di leher, di wajah, dan itu bisa dibiarin sampai pagi. Oh, oke. Jadi halal ya kalau dijadiin serum ya. Oh iya. Gitu. Jadi dan baiknya sih malam hari. Oke, terima kasih dok. Ini, oh iya, sebelum kita tutup ya dok, terima kasih dok untuk sesinya yang amat sangat bermanfaat. Pasti teman-teman juga seneng nih dengerinnya. Yeah. Tadi udah kelihatan banyak teman-teman yang saya kenal juga nih yang ikutan sesi ini. Nggak sabar sih dok untuk kelanjutan sesinya besok dengan dokter Yuda di jam yang sama dengan topik teledermatologi. Untuk yang mau konsul, yang mau tahu mengenai seputar konsultasi dermatologi di saat pandemik ini. Dok, boleh nggak dok, sebelum kita tutup, boleh dok memberikan sedikit rangkuman dan highlight apa saja sih malam ini yang memang perlu diketahui oleh audiens, dan ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sedang menonton? Oke, jadi di masa pandemi seperti sekarang ini kita tuh banyak ngalamin perubahan kebiasaan ya, termasuk juga kulit kita gitu. Tapi jangan dijadikan alasan kita nggak merasa, ya. Kita tetap melakukan perawatan kulit, ya, secara normal, tapi mungkin prioritasnya berubah.
gitu. Jadi kita tidak lagi seperti aku bilang conscious beauty. Kita tidak lagi cantik, prioritas cantiknya itu berubah gitu. Tidak lagi berlebihan, tapi lebih banyak untuk supaya kita kelihatan segar, sehat gitu. Tidak lagi berusaha untuk lebih cantik yang berlebihan gitu. Ya, itu. Nah, kemudian sekarang kita menjadi lebih banyak menggunakan individu dengan kulit yang berminyak sekalipun. Ya. Kenapa? Karena itu tadi seperti yang udah saya jelasin juga. Kita banyak di rumah, terus kita banyak cuci tangan, ya, apalagi orang-orang dengan kondisi yang sering mengalami hand dermatitis, itu harus banget pakai moisturizer. Kemudian juga salah satu yang penting juga yang tadi aku lupa sebutin ya, jaga pola makan dan sebisa mungkin kita tambahkan intake harian kita dengan suplementasi yang mengandung antioksidan. Gitu. Ya. Kita dia bahwa mungkin biasanya kita suplementasi yang mengandung antioksidan perlu dan perlu, tapi sekarang itu jadi semacam keharusan. Dok, suaranya hilang lagi. Ini dari tadi kalau suaranya hilang, baru bisa muncul lagi pas di relogin lagi nih, Dok. Malam, Dok. Ini udah kedengeran lagi, aduh sorry ya, Dok. Aku nggak tahu kenapa harus join lagi baru dia mau lagi di suaranya. Oke, Dok. Lanjut lagi, Dok. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya itu sih tadi yang terakhir aku bilang kalau sebisa salah satu new normal kita yang lain adalah kita juga bantu intake harian kita dengan suplementasi yang mengandung antioksidan. Ya, jadi itu kayaknya itu jadi hal yang normal yang harus kita lakukan juga. Ya, tidak hanya buat kulit tapi buat kesehatan tubuh kita secara keseluruhan juga. Secara keseluruhan, iya. Oke, Dok. Terima kasih ya, Dok, untuk sesi live-nya yang sangat bermanfaat. Ini ada yang bilang juga terima kasih, bermanfaat sekali. Makasih Dokter Rudi untuk waktunya. Dan gak sabar sih, Dok, untuk besok teledermatologi dengan Dokter Yuda. Sama-sama, Dokter. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Selamat malam, Dokter Uri. Malam, Cherry. Thank you ya. Makasih juga, Dok.